kata tua wah dari berat. Halo sahabat Donglak Mania, dimana berada tetap sehat, tetap mangan enak. Yang penting lockdown, ramah masalah, yang penting awake lemu-lemu. Karo nonton channel paling top berarti Donglak Mania. Oke, saya akhir gue nganu. Saat ini kita akan membuat video mengenai cara atau bagaimana menyemai benih ataupun biji daripada beringin atau ficus. Jadi banyak teman-teman yang tanya, Mas le nyemai dari biji ficus ki piye to carane? Karena kebanyakan banyak kasus ya, jadi ada pohon ficus yang rimbun gede, di bawahnya jarang tumbuh karena biasanya malah tumbuh di beberapa pohon pereng, pinggir-pinggir batu seperti itu, biasanya tumbuhnya seperti itu. Jadi makanya di sini kita menanggapi kemarin ada pertanyaan, kita akan buatkan video bagaimana cara menyemai biji ficus. Tapi sebelum masuk ke tahap penyemaian, jangan lupa klik tombol layar pojokan bawah kayak abang kayak, nah subscribe dan juga loncengnya biar selalu update kalau Donglak Mania membuat video baru. Atau di scroll naik ada kolom komentar, monggo kalau ada pertanyaan mengenai itu saya bisa klik atau tulis di kolom komentar. Oke, di belakang saya ada pohon beringin. Di sini ada jenis Arjuna ya, jadi ini sudah berbuah. Jadi untuk Arjuna sendiri atau beberapa tanaman jenis ficus lainnya biasanya berbuahnya sama atau karakternya sama. Jadi ini ada contoh jadinya. Jadi yang merah ini sebenarnya belum matang, jadi kita akan bahas kalau sudah matang tuh biasanya seperti apa. Nah, untuk ficus sendiri kalau dia udah matang, untuk ficus banyak ya, jadi teman-teman untuk jenis rempelas atau ampelas, terus jenis beringin lainnya loa, nah itu jenis ficus juga. Bunut itu sama karakternya. Jadi kalau udah mateng di pohon itu empuk, biasanya empuk seperti ini. Nah, dipencati, nah ini jenenge mateng. Nek aja coba-coba dipangan ra enak mangan si buah lainnya. Gitu. Jadi nah di sini kelihatan bijinya seperti ini. Nah, ini biji ficus. Nah, sebelum masuk ke tahap panen dan juga bagaimana cara penyemaian, di sini saya jelaskan lagi keunggulan biar teman-teman juga termotivasi ya. Jadi untuk kenapa kita harus semai, kenapa kita harus jangkok ya, karena dengan sistem itu kita akan lebih cepat membudidayakan suatu jenis tanaman atau varietas suatu bahan bonsai. Jadi kita enggak melulu harus dongkel, itu enggak. Jadi kita bisa juga mengolah rasa, mengolah seni kita di bahan bonsai kita yang kita mulai dari nol. Itu sensasinya lebih mantap, lebih beda, lebih nyenengke, ono ceritane orang dongkel ya apa, aku ya pendongkel. Jadi nggak cuma meneruskan bahan yang mempunyai dasar yang di alam sudah jadi, tapi kita juga harus memprogram yang dari nol. Nah, salah satunya dari biji seperti itu. Nah, di sini kita akan panen cek semateng, cek sempuk-empuk, ireng wae. Nah, di sini kita petik cek wis mateng-mateng, cek wis ireng-ireng seperti ini. Nah, kita panen. Untuk musim biasanya untuk jenis ficus sebenarnya macam-macam ya. Ada pas musim setelah mau hampir selesai musim kemarau pun biasanya berbuah seperti ini, dan juga pas kemarau pun biasanya juga berbuah. Jadi biasanya beda-beda, nggak mesti serentak harus biasanya musim kemarau pada berbuah, itu enggak. Yang nggak punya bibitnya nanti pantengin terus nganti rampung. Nah, nanti kita tak naik bibite, tenang ae. Nek ra duwe bahane ning omah sik abis semai. Nah, dari biji ini sendiri kita nggak bisa langsung semai ya. Jadi teman-teman, kenapa nek pada buah ini jatuh di bawah, kenapa nggak pada tumbuh? Karena ada prosesnya sendiri yang harus kita lalui. Jadi nggak terus melulu terus tiba tukul lah, wis ra mungkin. Jadi biasanya melalui proses, biasanya tidak dimakan burung, terus burung itu nelek nang pinggir kali. Nah, biasanya terus tukul. Nah, kita sistemnya ora terus ngingu manuk kon mangan enggak, tapi ono motor karo opek. Jadi dari buah ini nanti teman-teman, setelah buah ini terkumpul, kita ada beberapa cara. Jadi diantaranya nanti dari buah ini kita ikat. Bisa sebenarnya paling enak dengan plastik, jangan teman-teman kasih di botol, nanti ribet biasanya. Saya biasanya pakai ini
Jadi dari plastik ini dari sini, nah dikit diwenyet-wenyet sih kayak. Nah setelah diwenyet-wenyet seperti ini sampai mungkin pecah ataupun empuk, nah ini kita diamkan dulu di rumah, di kebun. Monggo terserah, yang penting disinggahke, aja sampai deker-deker pitik. Nah ini nanti kita simpen kurang lebih 3 hari. Nah setelah 3 hari kita nanti baru kita akan ambil bijinya seperti itu. Dari soalnya yang pertama, kenapa biji vikes ini kalau jatuh nggak bisa tumbuh, karena ada beberapa faktor, dia harus melalui beberapa tahap. Diantaranya adalah pembersihan dari selaput ataupun dari apa namanya lendir atau dari biji ini sendiri. Jadi dari proses ini makanya jarang yang jatuh itu tumbuh, karena harus melewati beberapa tahap tadi. Diantaranya adalah dipangan manuk terus nelek nih pinggir kali seperti itu. Jadi wes, ini kita diamkan dulu, kita tunggu 3 hari setelahnya. Pantengin terus jumlah emannya. Jadi ini yang sudah kita biarkan selama 3 hari biasanya udah membusuk seperti ini. Jadi kita nggak usah, biasanya nanti nih ngambil bijinya gimana mas, kok kayak ribet banget. Nah makanya nek kita nggak dengan sistem ini, biasanya kita terus belah tengah bijinya tadi, belah tengah terus dicuti satu-satu, terlalu lama. Wah selak bodoh, rampung-rampung. Nah dengan sistem ini lebih cepat. Jadi kita remas kayak kemarin itu, terus kita diamkan selama 2 hari, dia nanti udah busuk seperti ini. Mengkudu tahan ambune kaya tape inuk, nek ra kuat biasanya rada klenger. Nah dia udah busuk ini lebih enak lagi. Kita tinggal siramkan air. Pak, untuk ngilangin apa namanya getahnya, apa jenenge, lendir ya, dari bijinya lebih cepat. Nah ini dari sini betul mirip lah, kita nggak semuanya kita semain, dicolong sedikit seperti ini. Kita pindahkan ke botol, jadi untuk memfilter bijinya ini dari ampase. Nah dengan sistem ini dari kulit, daging dan juga biji itu sudah terurai, jadi lebih cepat. Jadi yang penting bijinya tuh harus bersih dari daging, terus dari getahnya ya. Nah itu baru bisa untuk proses semai. Makanya untuk sistem ini lebih enak dengan sistem ini. Yang tinggal dikopiak seperti ini, dia bijinya sudah bersih. Dibilas mesin cuci ini. Nah untuk tahap ini jadi sekali ya, jadi karena ini masih biasanya masih keruh, nah kita cuci sampai bersih, biasanya seperti itu. Menit banget. Nah ini udah kelihatan dapat bijinya. Kita filter lagi, kopiok meneh, dibilasi sampai ketemu bijinya.
udah cukup, udah agak bening, rasa bening rapopo. Tapi yang penting biji itu udah bersih, tinggal disaring. Jadi untuk biji beringin sendiri, dia yang ngambang ataupun yang tenggelam itu sama aja, semuanya bisa tumbuh ya teman-teman. Jadi nggak ada bedanya. Yang penting kita panennya wis wayahe tuwa, wis empuk kayak kemarin itu udah hitam-hitam, nah itu udah siap untuk dipanen buahnya. Nah seperti ini udah terus ketemu biji nih semua. Nah, ini yang masih ada tinggal ampas kulit, jadi kulit yang nggak bisa terurai biasanya masih agak kotor seperti ini. Nah tapi untuk sistem ini nggak masalah, dia nggak akan mengganggu pertumbuhan dari biji ini sendiri. Tapi kecuali kita mau melakukan penjemuran, nanti kita masih bersihkan lagi, jadi kita ambil untuk bijinya sendiri aja tanpa kulit atau sisa-sisa dari daging. Nah untuk proses semainya sendiri, mungkin kalau kita ambilin satu-satu itu terlalu ribet. Nanti ini saya berikan caranya simple dan penak ribet. Medianya sendiri teman-teman harus nyediain, mungkin di sini saya menggunakan humus dari pohon bambu sendiri, jadi akarnya, daunnya sudah membusuk. Terus ini saya menggunakan pasir malang, jadi untuk media atasnya. Jadi media ini yang mungkin cocok untuk semai biji untuk jenis ficus ya. Jadi ada beberapa yang kemarin sempat uji coba, itu diantaranya pakai kokopit, terus pakai pasir kali. Dan untuk kokopit sendiri dia mau tumbuh, tapi nanti sebenarnya untuk kandungan kokopit sendiri kalau kita nggak bersih ataupun memilih kokopit yang baik, itu ada kandungan bakteri yang biasanya nanti kalau udah tumbuh dia busuk ataupun menyimpan air terlalu banyak, waktu wes tukul, nah itu malah bisa bosok. Nah kalau untuk pasir sendiri, pasir kali, dia bagus pas pertumbuh, dia mau tumbuh. Tapi kalau kita nggak teduhin ataupun dia terkena sinar matahari yang agak berlebihan, itu biasanya media tersebut bisa panas banget, jadi biasanya terus lanas ya mati juga. Nah untuk media paling poros yang terbaik adalah yang di sini saya gunakan pasir malang. Mungkin teman-teman juga di sekitar sekarang untuk beberapa penghobi sudah menemukan tempat terdekat nyari pasir malang tukune nanti. Nah itu kita pakai itu. Nah untuk lapisan sendiri di sini menggunakan kotak. Nah ini untuk alasnya, jadi alasnya baru. Nah untuk media yang paling bawah kita nggak usah terlalu tinggi ya. Jadi yang penting nanti wes semua akar sudah agak memanjang, dia udah dapat makanan juga dari humus ini. Ini ada 3 campuran, saya menggunakan sekam. Sekamnya perbandingannya 1 untuk tanah bambunya 2. Selanjutnya baru naik pasir malang. Agak banyak ya, jadi biar soalnya nanti prosesnya biar akar tersebut nggak langsung dapat tanah, karena nanti biasanya untuk mencapai panjangnya akar dari mata tunas itu biasanya umur kisaran 1 bulan itu baru kita harapkan biar agak lebih panjang. Jadi kalau dia langsung dapat media biasanya terus akarnya mandek, jadi pendek dari bonggol terus wes berhenti. Tapi ini saya kasih agak tinggi, jadi 1,5 cm dari media pasir malang. Jadi nanti ketemu media ke makanannya agak panjang, jadi akarnya bisa rada dawa terus melenuk. Nah untuk proses semainya sendiri simple. Tapi monggo kalau teman-teman mau diambilin ini satu gini, taruh satu ini monggo. Kalau selo kalau dari media ini pasti di saya pakai ini dari ketokan botol, baru kasih air belum. Nah ini panas kopi ya begini, terus disok lah ya, karena nanti udah campur air. Ini jaraknya wis agak jarang-jarang.
kalau nggak diganti pakai tangan gini nggak masalah. Itu nanti bisa buat ngatur jarak dari biji, jadi nggak terlalu tumpuk banyak. Tapi kalau tumpuk pun sebenarnya nggak masalah, nanti soalnya pengangkatan biji dari biji itu biasanya tinggi-tinggi 2 cm 3 cm, itu nanti pengangkatannya. Enaknya pakai pasir malang adalah waktu pengangkatan dari benih tersebut nanti usia semama tinggi 3 cm, nah itu nanti tinggal disiram ataupun pakai air disiram, itu akar dan media itu sudah terlepas. Jadi kalau kita pakai media yang lain seperti kokopit terus tanah dan lain-lain, nanti biasanya selain bisa busuk tadi, pelepasan pas dan ada yang tumpuk satu titik itu satu gerumbul tukul banyak, itu nanti ngelepasin dari media agak susah. Nah yang paling enak ya pakai pasir malang ini. Kuncinya selanjutnya taruh ngecori. Apa nggak masalah. Nah fungsinya sekalian taruh ngecori, jadi nanti nggak usah nyiram juga, airnya agak banyak nggak masalah. Yang penting untuk drainase untuk media pote tempat untuk menanam, usahakan bolongannya sing rada akeh, tadi nggak menyimpan air terlalu banyak. Nanti takutnya kalau dia terlalu lembab itu bisa munculin bakteri yang bisa merusak akar ataupun pertumbuhan dari pada benih tersebut. Nah wes gini. Nah dengan ini wes selesai, ini tinggal ditaruh di tempat yang teduh, jadi ojo langsung kena sinar matahari, nanti ngecori bisa sehari 50 kali sampean. Jadi ngecori cukup pagi dan sore. Nah jadi untuk teman-teman yang mungkin karena tadi mungkin ngambil bijinya sudah terlalu banyak terus bingung untuk penyemaiannya, itu bisa dengan sistem pengawetan, mungkin dengan itu dengan sistem dijemur. Jadi nanti penjemuran ini akan mengawetkan dari biji tadi, karena biji ini kan kalau dicatat, nah dipencet biasanya satu biji bisa sampai 50-an lebih biji. Nah semua lebih banyak biji kita jemur aja, nanti kita bisa simpen di tempat yang kedap udara, nanti bisa awet kita semai sewaktu-waktu. Kalau semua belum musim buah pun kita bisa semai seperti itu. Nah untuk yang bahan yang baru yang kita catati yang sudah kita program itu bisa langsung semai seperti tadi dengan sistemnya. Nah untuk selanjutnya kita lihat untuk hasil semaiannya ya, tadi kita pantau langsung hasil semaiannya yang sudah jadi atau berhasil. Nah untuk umur sendiri untuk hasil semai ini adalah contoh hasil kurang lebih 1,5 minggu ya, 1,5 minggu atau 1 minggu sebenarnya udah pecah tunas. Nanti 1,5 minggu dia udah kisaran hampir 5 mili atau setengah senti seperti ini. Jadi sudah mulai pecah dan keluar 2 daun. Nah pada umur sekian ini kita belum bisa untuk memindahkan namanya ini jenenge winie atau apa ya jenenge benihnya ngono Mas Suting. Nah jadi dari benih ini nanti kita akan pindahkan setelah kisaran tinggi sekitar 3 cm atau 4 cm. Itu udah bisa kita pindahkan karena akarnya udah mulai lumayan panjang. Nah ini ada beberapa contoh yang sudah jadi saya tak jikoke. Ya ini contoh yang sudah kita pindahkan usia kisaran sekitar 4 minggu. Ini tingginya udah bermacam-macam karena medianya emang kalau ini kemarin hasil eksperimen, ternyata dari eksperimen tersebut ada beberapa yang media yang emang kurang pas dudukannya. Jadi ini pas penanamannya pun kurang pas, jadi biasanya terus ambruk dan lain-lain karena kemarin hujan agak lebat, jadi tingginya agak berbeda. Tapi di sini ini usia sekitar 4 minggu dia udah kisaran ini. Nah umur sekian biasanya kalau dari biji bonggolnya pun bisa dilihat, jadi kita cabut satu lah. Nah bonggolnya udah, nah kalau dari biji dia bawahnya udah membesar seperti ini. Nah ini siap kita pijahkan ke tiap satu polybag ataupun satu pot
untuk kita program. Nah ini yang usia kurang lebih 2 bulan, dia kisaran ini. Nah untuk usia 2 bulan dia udah mulai cabang seperti ini. Jadi untuk jenis Vickers ini cepet ya, jadi 2 bulan pun udah sekian. Nanti umur sekian kita belum program akar, tapi udah bisa, mungkin kalau disunati udah bisa kita lihat hasil untuk dari bijinya. Rawopo gue konco-konco tak bongkar ya dan nonton si nganu le metongol dari biji si tumplak nanti ini lah, nggak bingung boleh lemah. Nah tadi untuk perakaran dari biji itu sangat bagus, jadi dia kuat dan wantek ya. Nah ini seperti ini yang hasil kemarin saya pindah dan saya sunat pada bagian bawah, jadi akarnya yang pada bagian bawah itu udah muter seperti ini, udah rapi muter. Ini tinggal ngerapiin pada bagian atas ini, kita hilangkan gue gunting nih, ini lagi ngedep gunting soalnya tiba. Nah seperti ini. Nah ini kita program lagi penataan akarnya. Jadi biasanya untuk yang belum nonton video penataan akar untuk bahan, itu bisa lihat di video-video kami sebelumnya, itu penataan akar modelnya seperti apa, itu bisa jadi acuan contoh untuk penataan akar bahan bonsai. Nah bedanya seperti ini. Jadi untuk bahan bedanya dengan stek, untuk dari biji dia bagian pangkal pun udah membesar sesuai dengan proporsi batangnya seperti itu. Semai biji emang prosesnya agak lama ya, jadi teman-teman. Tapi di sini kita bisa ada suatu kepuasan sendiri, di mana kita bisa memelihara dari biji seperti anak kita pun. Sebenarnya dari kecil sampai besar kita nggak mungkin mengadopsi anak langsung toko gede, itu kenikmatannya beda. Jadi dari bonsai sendiri, mungkin seperti video sebelumnya saya sempat menjelaskan, bedanya dengan dongkelan adalah untuk dongkelan kita tinggal meneruskan dari gerak dasar suatu bahan dongkelan. Tapi untuk dari biji emang prosesnya agak lama, tapi kita bisa lebih mengasah untuk suatu bentuk dan juga karakter, ataupun kita mau buat seperti apa itu terserah kita. Jadi untuk karakter atau seni dari bonsai sendiri adalah sebenarnya kita bisa mengolah suatu bahan yang sebelumnya bukan apa-apa, kita bisa buat suatu karya seni yang sangat bagus. Nah itu bisa dimulai dari biji. Jadi seenggaknya wes teman-teman punya bahan yang banyak, tapi sampai teman-teman bisa juga nyambi dari biji. Dari itu nggak kerasa kok lamanya, mungkin 2 tahun sebenarnya ini udah jadi sangat bagus. Nanti kita akan review untuk hasil 2 tahunnya di 2 tahun video Dongklak Mania ke depan seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang sudah nonton, pokoknya jangan lupa mengingatkan lagi tombol pojokan, nah bawah kayak di subscribe, dan juga loncengnya biar selalu update kalau Dongklak Mania mengupdate video terbaru, dan juga bisa di scroll naik. Nah itu ada kolom komentar. Nah di situ di Dongklak Mania kita akan memberikan giveaway, atau mungkin ya sedikit kenang-kenangan dari Dongklak Mania, karena di video ini kita lagi membahas untuk semai biji Vickers ya. Nanti kita akan berikan biji Vickers yang sudah kita awetkan, jadi tinggal nanti teman-teman bisa semai, dan juga kita akan berikan media tanamnya. Jadi nanti tinggal di situ ada, pokoknya yang penting ada syaratnya, orang teko nonton terus ngarep-arep hadiah ya ora, carane ora angel. Tinggal diklik di kolom komentar bawah itu, yang penting di subscribe. Jadi nanti kita akan secara acak dengan aplikasi orang mengsakar PDW, teman-teman yang akan mendapatkan giveaway dari Dongklak Mania. Oke, sekian. Yang penting pantengin terus channel paling top bonsai Dongklak Mania. Matur nuwun, salam bonsai.